Nama saya Wahyu Apriyadi. Nama saya Najwa Tasya Tarisa. Nama saya Siti Maisaro. Nama saya Nurul Aulia. Nama saya Musiro. Nama saya Riki Firdaus. Nama saya Felicia Agatha. Nama saya Sena Delia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-01-14 MT 03/2008 dengan terdakwa Insinyur Tasya dan Bang Mutia. Pada hari ini 28 November 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0114 FI 03/2008 dengan terdakwa Insinyur Tasya dan Bang Mutia. Pada hari ini 28 November 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Panitera, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Insinyur Tasya dan Bang Mutia coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara Peusa? Ya, benar sah yang mulia. Ya benar yang mulia. Saya berlaku sebagai penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan jaksa PU untuk membacakan dakwanya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3 JO. Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Iya yang mulia, saya mengerti. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Saya keberatan atas surat dakwaan jasa penuntut umum dengan alasan dakwaan yang telah disampaikan jasa penuntut umum. Apakah tindakan hukum yang dilakukan perumusan delik dan penerapan ketentuan undang-undang yang dimaksud oleh KUHP dalam
dalam perkara ini? Apakah sudah tepat dan benar serta apakah sesuai dengan norma-norma hukum? Fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya ataukah rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan suatu image yang sengaja dikedepankan sehingga membentuk suatu konstruksi hukum yang dapat menyebutkan terdakwa pada posisi lemah secara yuridis. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf ya mulia. Eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu terbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut, padahal dalam kasus Insinyur Tasya ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Graha. Saudara terdakwa, PHPU demikian putusan sela dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 172 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 172 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara PU? Sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Tasya Damba Mutia bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20. 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Insinyur Tasya Damba Mutia dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah. Subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Insinyur Tasya Damba Mutia membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Insinyur Tasya Damba Mutia dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar 1.700 juta rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Insinyur Tasya Damba Mutia sebesar 2.540 juta rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.900.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuasaan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun
tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Kepada saksi pertama, Saudari Feni Anggraini, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia. Dan siap mengikuti persidangan hari ini? Insya Allah siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Feni Anggraini, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Ya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Saya mengenal yang mulia. Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi, sesuai dengan pasal 163 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi bersaksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta rupiah atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Insinyur Tasya. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya yang mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Graha tentang audit pembangkitan PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa, Bali, Madura pada tanggal 31 Oktober. Belum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Kepada saksi kedua, Riki Firdaus, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Alhamdulillah saya sehat yang mulia. Dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap mengikuti persidangan ini. Benar, Anda bernama Riki Firdaus, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Iya saya mengenali yang mulia. Ada hubungan darah dengan saudara dan tersangka? Saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 163 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ikuti setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta rupiah atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia.
Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua sekalian itu. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawanagara dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan kepada saksi, saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum, saudara Tasya dan Mbak Mutia. Terima kasih yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan ringan dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya. Melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau bila majelis hukum berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Tasya. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apa ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Selanjutnya, pembacaan amanat putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Tasya dan Mbak Mutia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan. Menjatuhkan hukuman selama 20 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Minggu tanggal 28 November 2021 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang berakhir dengan hasil terdakwa Tasya dan Mbak Mutia dijatuhkan hukuman 20 tahun hukuman penjara. Sekian dari kami telah menampilkan simulasi tindakan pidana korupsi